Shalom, salam jumpa bersama saya, Pak Agustinus Nabu. Apa kabar semuanya? Pak berharap semua dalam keadaan sehat untuk kita belajar pada hari ini. Sebagai makhluk Tuhan, kita mengawali kegiatan hari ini dengan memanjatkan syukur kepada Allah yang oleh karena kasih dan kemurahannya yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan setiap kegiatan termasuk perjumpaan kita hari ini. Pada pertemuan yang pertama pembelajaran matematika, kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Bagian pertama yang kita akan pelajari adalah bilangan bulat. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengingat kembali berbagai jenis bilangan bulat, menjelaskan urutan pada bilangan bulat. 3. Membandingkan berbagai jenis bilangan bulat. Yang keempat, menentukan urutan berbagai jenis bilangan bulat. Yang berikut, memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Dan keenam, menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ketujuh, menganalisis sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Kegunaan pembelajaran tentang bilangan bulat yang pertama itu adalah pada musim ini kita sering lihat ada pengukuran suhu menggunakan termometer, dan termometer itu berbagai bentuk, salah satunya adalah yang seperti ada di gambar ini. Lalu yang lainnya, ini ada gambar kapal selam yang sering digunakan oleh bidang pertahanan kita atau setiap negara selalu menggunakan ini. Bidang kesehatannya menggunakan termometer. Dalam kaitan dengan pembelajaran matematika, yaitu khusus bilangan bulat, yang digunakan di dalamnya adalah garis bilangan yang berbentuk garis bilangan vertikal. Ini arahnya ke atas, namanya garis bilangan bentuk vertikal. Penggunaan lain itu adalah pembuatan zona waktu. Nah, urut bilangannya akan seperti ini. Zona waktu di posisi tengah itu adalah diberi 0, lalu ke kirinya ini diberi tanda negatif, ke kanannya diberi tanda positif. Nah, pada garis bilangan kita menggunakan kita susun menjadi garis bilangan berbentuk mendatar atau garis bilangan bentuk horizontal. Bagian pertama dari bilangan bulat ini adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang kita kenal pada penulisan pada garis bilangan seperti ini. Bagian di tengah kita pasang 0, lalu menulis mengurutkan bilangan dari 0 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5,
Maka dari 1 sampai ke kanan dan seterus ke sana itu namanya bilangan bulat positif. Sedangkan di bagian ke kiri itu kita kenalnya sebagai bilangan negatif, lalu 0 ini sebagai bilangan yang tidak positif maupun tidak negatif. Gabungan dari 0 dengan bilangan positif ini dikenal dengan bilangan bulat atau bilangan caca. Sedangkan yang mulai dari 1, 2, 3 ke sana itu namanya bilangan asli. Sedangkan bilangan yang ke kiri 0 ini namanya bilangan bulat negatif. Bagian B membandingkan bilangan bulat. Contohnya adalah sisipkanlah lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat benar. 4 dan negatif 5, lalu negatif 15 dan negatif 7. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita memperhatikan pada persoalan tentang garis bilangan, ini alat bantunya. Salah satunya adalah menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan mendatar, kita memperhatikan yang dijumlahkan itu ada bilangan yang dibandingkan adalah positif 4 dengan negatif 5. Positif 4 ini terletak di kanan dari 0. Sedangkan yang di kiri ini adalah negatif 5, maka kedua angka ini adalah 4 terletak di bagian kanan dari negatif 5, sehingga kita mengatakan 4 lebih dari negatif 5 ini kalau kita memperhatikannya pada garis bilangan. Contoh yang kedua, suhu mana yang lebih tinggi, negatif 6 derajat atau negatif 4 derajat? Kita menggambar garis bilangan bentuk vertikal. Negatif itu adanya di bawah dari 0, atau di istilah kesehatan membacanya misalnya satuan derajat Celcius, dia membacanya 6 derajat Celcius di bawah 0 biasanya. Cara membandingkannya adalah dari 0 turun ke 6 jauhnya ke sini. Kalau 4 cukup di sini, berarti 0 dari 0 lebih dekat ke 0 itu adalah negatif 4 dan 6 lebih turun ke bawah, sehingga kita mengatakan negatif 4 lebih dari negatif 6. Bagaimana kalau bilangan bulatnya relatif lebih besar atau tersusun dari banyak angka? Nah, tersusun dari banyak angka, misalnya 7 ini hanya tersusun dari angka 7, 12 tersusun dari angka 1 dan 2, dan seterusnya. Maka hal yang perlu diingat di sana adalah dalam membandingkan bilangan yang lebih besar atau bilangan besar atau terdiri dari banyak digit atau angka, cara mudahnya adalah dengan membandingkan bilangan sesuai nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Contohnya adalah di antara 47.653 dengan 47.661 ini manakah yang lebih tinggi atau lebih besar? Nah, kita susunnya begini lalu membandingkannya dari mana? Dari angka paling depan, yaitu ini kita adalah 40.000, ini yang kedua juga bernilai 40.000. Kita membanding 4 sama 7
7 sama, 6, 6 sama. Nah, kita lanjut. Yang kedua, 5 dengan 6. Ternyata 5 kurang dari 6. Nah, kalau sudah dapat yang tidak sama, dengan perbandingan seperti ini, kita menyimpulkannya bahwa kedua bilangan ini adalah perbandingannya 47.653 kurang dari 47.661. Oke, yang berikut. Yang kedua, mana yang lebih besar di antara negatif 547.578 dengan negatif 595.326. Ini bilangan negatif. Kalau membandingkan positif dengan negatif, tadi sudah dicontohkan, sekarang negatif dengan negatif. Caranya adalah sama seperti contoh nomor 1. Nah, mengapa begini? Kita perhatikan 5 ini tersusun dari 6 angka, ini juga 6 angka. Berarti kita cari 5, yang keduanya 4, 9. 4 dengan 9 ini harusnya lebih kecil, tapi kenapa lebih besar? Karena negatif 4, ini bacanya negatif 4, ini bilangannya negatif. Dia adalah lebih dari negatif 9, sehingga kita mengatakan negatif 547.578 lebih dari negatif 595, saya ulangi, negatif 595.326. Berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat atau operasi bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Untuk memahami pengertian penjumlahan dua bilangan bulat atau lebih dapat ditunjukkan dengan menggunakan berbagai alat peraga. Salah satunya adalah alat peraga garis bilangan, yang lainnya adalah bola bermuatan positif atau negatif. Yang cara yang lain itu adalah ada yang menggunakan praktek jalan maju dan mundur atau menggunakan kartu positif negatif. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Kita ikuti contoh berikut. Nah, kalau ini hanya menjumlahkan bilangan 8 tambah negatif 3, saya yakin anak-anak sudah sangat paham, namun kita coba mendalaminya dengan alat peraga yang ada. 8 tambah negatif 3, kita berhitungnya mulai dari angka yang pertama, positif 8. Kita berhitung dari 0. 0, berhitung 8 satuan ke kanan. Nah, seperti ini, 8 satuan ke kanan, sampai di angka 8, lalu lanjut 3 satuan, tapi karena bilangannya negatif, arahnya ke kiri, sehingga diperoleh titik akhirnya adalah 5 sebagai hasil dari operasi 8 tambah negatif 3. Kalau menggunakan cara bola bermuatan positif dan negatif, misalnya 2 tambah negatif 1, disiapkan wadah seperti ini. Wadah seperti ini, lalu kita masukkan 2 muatan positif. Selanjutnya kita masukkan lagi 1 bola bermuatan negatif. Nah, ketika
bola bermuatan negatif ini kita satukan dengan dua bola atau bergabung dengan salah satu bola bermuatan positif akan saling meniadakan. Artinya mereka terhapus dari situ, lalu tersisa satu bola positif. Sehingga kita mengatakan, saya ulangi, 2 tambah negatif 1 adalah positif 1. Ini permainan-permainan yang menggunakan konsep fisika di sana. Ini bisa dipraktikkan untuk mempermudah kita memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Yang kedua adalah penjumlahan tanpa alat bantu. Kalau kita sudah mahir menggunakan alat bantu, garis bilangan, bola bermuatan, dan yang lain-lain, kalau tidak menggunakan alat itu, maka kita bisa dengan cara-cara berhitung kita membuat kesimpulan umum begini, sehingga kita mampu dengan mudah menyelesaikan masalah yang disodorkan kepada kita. Misalnya negatif 27 tambah positif 12. Nah, bagaimana kita berhitung seperti ini? Nah, ini kalau kita memperhatikan contoh soalnya ini, dia sesuai dengan bentuk umum yang pertama. Kita mengalihkannya menjadi, ataukah bisa menjadi seperti pola yang pertama ini. Di sini kita tidak memperhatikan dulu tanda positif atau negatif. Misalnya kita tutup begini. Maka yang dilihat adalah positif 27 dan 12. Nah, 27 lebih besar dari 12, maka hasil akhirnya adalah yang bertanda di depan 27 itu negatif. Sehingga negatif berapa? Negatif dari 27 kurang 12 yaitu negatif 15. Sedangkan nomor 2, negatif 36 tambah negatif 58 sama dengan berapa hasilnya? Yaitu kalau ini negatif semua, pasti hasilnya mengikuti ini. Negatif, negatif, hasil akhirnya negatif. Lalu kita jumlahkan 36 dengan 58. Menjadi 94. Yang ketiga, negatif 62 tambah negatif 44 tambah 29. Kalau diberi tanda seperti ini, maka yang dioperasikan lebih dahulu adalah bentuk penjumlahan dua suku yang kedua ini, sehingga kita dapatkan negatif 62 tambah hasil berhitung ini adalah negatif 15. Ketika kita sudah berhitung pola yang pertama ini mengikuti contoh 1, yang kedua ini mengikuti contoh 2, maka dengan mudah kita mengatakan hasilnya negatif 77. Demikian penjumlahan dua bilangan yang bisa kita pahami untuk melanjutkan pada bentuk-bentuk yang lebih kompleks yang dikenal dengan penjumlahan bilangan model Gauss. Misalnya begini, soal itu penjumlahannya terdiri dari beberapa bilangan. Misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai dengan 64. Ini penjumlahan dari beberapa bilangan bulat. Begitupun soal nomor 2. Bagaimana kita menjumlahkan ini? Yang kita sudah sangat familiar itu adalah dengan cara 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10.
cara seperti ini adalah benar, tidak salah. Namun kalau bilangannya ini banyak, maka kita butuh waktu yang cukup lama. Ada model lain yang bisa dipakai untuk mempermudah kita dalam berhitung. Misalnya, kita memasangkan 1 dengan 64, operasinya adalah tambah. 1 tambah 64 adalah 65. Yang berikut, 2 tambah 63 adalah 65. 3 tambah 62 adalah 65. 4 tambah 61, 65. Nah, berarti makin dipasangkan sampai ke tengah menjadi 1 tambah 64 dan seterusnya sampai terakhirnya adalah paling akhir berpasangan di sana adalah 32 dengan 33. Ini operasi hasil penyesuaian dari yang pertama ini. Ini ada penjumlahan dari berapa suku ini. Ada sebanyak, yang pertama soal aslinya ini 64, sedangkan ini sebanyak berapa pasang? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai pasang yang keberapa. Lihat sini, 1, 2, 3, 4. Maka yang di depan ini adalah urutan pasangan penjumlahannya. 65 dijumlahkan berulang. Nah, 65 ini kalau dijumlahkan berulang ini sebanyak berapa pertanyaannya? Sebanyak 32 yang angka ditunjukkan oleh angka pertama pada pasangan terakhir ini. Dengan demikian kita berhitung dengan mudah adalah 32 dikali 65 sehingga hasil akhirnya adalah 2080. Akan kita modifikasi cara berhitung ini menjadi seperti ini. 1 tambah 64, angka pertama tambah angka terakhir, bilangan terakhir, lalu dikali dengan 64. 64 dari mana? Bukan bilangan terakhir ini, tetapi bilangan banyaknya bilangan yang ada pada soal awal ini, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini berurut, berarti dari 1 sampai 64 ada sebanyak 64. Sehingga kita dari cara yang kedua ini membuat model umumnya atau rumus umumnya adalah 1 tambah bilangan terakhir kali banyaknya bilangan lalu dibagi 2. Nah, soal yang kedua, 2 tambah 6 tambah 7 tambah 8, ternyata soal ini tidak berurut dari 1, tetapi dia dari 5. Padahal rumus kita adalah ketika angka pertamanya 1. Nah, bagaimana kalau bukan 1? Kita mencoba menguraikan setiap bilangan suku pada ini untuk mendapatkan angka yang kita butuhkan sesuai dengan rumus tadi. Nah, 1 tambah 4 ini adalah uraian dari 5. 5 ini diuraikan menjadi 1 tambah 4. Ada yang bertanya, Pak, kalau 5 itu saya pasangnya 2 tambah 3. Kan 2 tambah 3 sama dengan 5 juga. Ini pertanyaan yang saya sering terima. Lalu, dalam hubungan dengan model Gauss ini, kita uraikan supaya bilangan yang termuat dalam hasil uraian ini memuat angka atau bilangan yang dibutuhkan sesuai dengan rumus itu, yaitu 51 tambah 4, 62 tambah 4, 3 tambah 4 adalah 7,
4 tambah 4 adalah 8, dan terakhirnya 80 ini adalah 4 tambah 76. Dari susunan bilangan ini, kita memperhatikan angka suku pertama dari setiap pasang adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 76. Sedangkan suku yang kedua ini dia berulang. Nah, berulang, kita menyusun ulangnya menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 76. Ditambah dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya sampai 4 yang terakhir ini susunannya sudah benar. Setelah benar, kita mendapatkan pasangan yang pertama, yaitu penjumlahan dari 1 sampai 76 berurut dia. Sedangkan ini 4 dan seterusnya ini berulang. Pola berhitung ini kita bisa menerapkan yang pertama itu rumusnya, sedangkan pertanyaan 4 ini berapa kali? Ternyata sebanyak 76 bilangan 4. Berarti dengan demikian kita membuat pasang rumus untuk penjumlahan yang pertama, yaitu adalah bilangan pertama 1 tambah bilangan terakhir 76 kali banyaknya bilangan ini 76 lalu dibagi 2 tambah 76 kali 4. Ketika kita sudah terapkan dalam rumus, maka akan dengan mudah kita berhitung menjadi 1 tambah 76 kali 36 tambah 304. Hasil akhirnya adalah 3230. Bagian terakhir adalah pengurangan. Untuk sebarang bilangan bulat A dan B, selalu berlaku A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Nah, ini kita mengubahnya bisa seperti itu. Bagaimana penerapannya pada soal berikut? Negatif 8 kurang 12, B. 6 kurang negatif 10, C. Negatif 14 kurang 15, kurang negatif 21. Bagian A, negatif 8 kurang 12. Kita ubah menjadi negatif 8 tambah negatif 12. Mengikuti pola ini sama dengan negatif 20. Nah, atau menggunakan pola berpikir alat bantu tadi, kalau ini negatif 8, kita dari 0 ke kiri sebanyak 8, lalu ke kiri lagi berarti makin jauh ke kiri sebanyak 20. Atau pola bermuatannya bisa mula-mula ada di dalam wadah 8 bola, lalu yang berikutnya masukkan 12 bola negatif lagi, maka yang ada hanya bola negatif. Itu menggunakan alat bantu. Bagian kedua, 6 kurang negatif 10. 6 kurang negatif 10 menjadi 6 tambah 10. Hasil akhirnya adalah 16. Sedangkan yang ketiga, negatif 14 tambah negatif 15 tambah 21. Ini cara mengubahnya akan menyesuaikan dengan contoh 1 pertama kedua ini. Hingga hasil akhirnya adalah negatif 8. Soal kedua, seekor lumba-lumba, saya ulangi, seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian
turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Pertanyaannya, berapa jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman air hasil penyelaman lumba-lumba tersebut? Untuk menyelesaikan soal cerita begini, yang pertama kita menganalisa soal untuk mendapatkan informasi dari soal ini, atau hal yang kita biasa bentuk umum ya, hal yang diketahui pada soal. Yang pertama, lumba-lumbanya lompat di atas permukaan air. Nah, kita menggunakan alat bantunya adalah garis bilangan vertikal. Nah, kalau airnya itu permukaannya kita nyatakan sebagai 0, kalau dia lompat di luar dari air berarti dia naiknya di atas permukaan sampai di angka 3 ini. Selanjutnya dia turun sampai di air, dia selam sampai 7 meter ke dalam laut, ke dalam air. Maka pertanyaannya, dari 3 turun sampai -7 ini jaraknya berapa satuan? Jaraknya adalah sejauh 7 satuan, dan satuan yang digunakan adalah meter. Nah, dengan demikian, uraian tentang bilangan bulat, bagaimana membandingkan bilangan bulat, lalu datang pada operasi penjumlahan dan pengurangan, kita berlatih untuk memperdalam pemahaman kita tentang bilangan bulat yang kita bahas pada hari ini, yaitu soalnya ini ada 2, ditambah lagi ini soal nomor 4, lalu 5 sampai dengan 8. Soal-soal ini dikerjakan di buku PR. Nah, pola kerjanya akan saya tunjukkan melalui di dalam grup. Nah, tolong dibaca di sana. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Salam.